dipersembahkan oleh Welcome Pleasure Seekers on Time for Magnum. Kali ini kembali lagi bersama saya Marissa Nasution. It's good to be back. Time for Magnum di mana kamu bisa mendapatkan the latest information about fashion, food, and pleasure. Sekarang kan lagi musimnya Fashion Week. Di New York sudah selesai dan sedang berjalan di Paris dan tentunya semua brand ternama hadir. Salah satunya the French powerhouse Chanel. Seperti apa the Spring Summer Collection 2015 dari Chanel? Let's take a look. Karl Lagerfeld, direktur kreatif untuk rumah mode Chanel, kini mencapai suatu pemikiran baru dalam berkreativitas di koleksi Chanel Haute Couture musim dingin 2014. Pemikiran tersebut adalah meminimalkan segala hal yang tergolong menyulitkan dan merepotkan dalam mengenakan adi busana. Maka bisa kita lihat di setiap rancangan dalam koleksi ini terlihat lebih fungsional ketimbang berdrama-drama dalam desain. Elemen jaket, rok, dan juga coat dress cukup dipasangkan dengan celana ramping yang panjangnya hampir menyentuh lutut. Sebagian besar gaun terlihat polos, rapi, sehingga terkesan benar-benar hanya menonjolkan keunggulan pemakaian bahan kain yang mahal. Ornamentasi sesekali tampil di leher, di ujung lengan. Namun pada gaun-gaun tertentu, peletakan ornamen dibuat menyeluruh hingga seperti sudah menyatu dengan bahan dasar kain. Kali ini Karl Lagerfeld tidak menggunakan satupun sepatu bertumit tinggi. Ia memilih alas kaki datar. Menurutnya, sepatu datar kini lebih modern, lebih bebas bergerak, dan tidak membatasi gerak kaki seperti ketika wanita mengenakan sepatu tinggi. Hari ini tema kita adalah Iconic Beauty dan tentunya saya juga tidak sendiri hari ini. Saya ditemani oleh salah satu bisa dibilang ratu iklan, ratu sinetron dan tentunya a flawless beautiful person. Siapakah dia? Let's take a look. Wajahnya cantik dengan aura yang bening. Rambutnya hitam lebat tergerai indah. Sosoknya hampir setiap hari muncul di layar kaca, dalam berbagai iklan televisi, dalam sekian banyak info entertainment, dan berbagai akting kecil dan besar yang ia lakoni dalam tayangan sinetron. Dialah Sandra Dewi, darah manis kelahiran 8 Agustus 1983 di kota Pangkal Pinang di Pulau Bangka. Loncatan besar Sandra terjadi ketika mengikuti ajang Fun Fearless Female milik majalah Cosmopolitan Indonesia di tahun 2006. Sandra memang hanya meraih posisi runner-up, namun posisi tersebut ternyata adalah pintu Sandra untuk masuk ke kesuksesan berikutnya. Sandra diajak terlibat di dalam film yang diproduseri oleh Nia Dinata dan disutradarai oleh Dimas Jayadiningrat. Film tersebut berjudul Quickie Express dengan pasangan aktingnya Tora Sudiro. Di film ini Sandra beroleh penghargaan Best Newcomer di ajang Indonesia Movie Awards. Sejak itu, sejumlah sinetron stripping yang tayang setiap hari ada dalam genggaman Sandra Dewi. Dari mulai Cinta Indah, Langit dan Bumi, Putri Bidadari, dan Tangan-Tangan Mungil. Nah, Pleasure Seeker, sekarang saya sudah bersama salah satu iconic beauties-nya Indonesia, Sandra Dewi. Hai. Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik juga, terima kasih. Thank you so much sudah menempatkan waktu untuk hadir hari ini dan ngobrol bersama kita. Iya, terima kasih juga udah diundang ya. Nah, tema kita hari ini kan adalah iconic beauty dan emang sering sekali banyak orang Indonesia bilang kalau Sandra Dewi adalah salah satu beauties-nya Indonesia. Marissa juga. Kalau kita lihat kayaknya iklannya banyak banget, billboard sini, sana, dan selalu bisa dibilang salah satu Disney princess-nya. Gimana menurut kamu sendiri? Ya, kalau aku memang suka Disney ya. Yeah. Aku suka serba yang princess karena aku suka
dream gitu. Aha. Karena aku sukanya dunianya yang fun-fun aja, yang baik-baik aja. Aku nggak suka yang jahat-jahat gitu. Jadi aku sukanya yang positif semua. Makanya aku suka Disney. Terus kalau beauty, ya namanya juga cewek ya, kita Yeah. kan suka menjadi cantik. Karena menurut aku semua orang tuh punya kecantikan yang berbeda, gitu. Jadi untuk iconic beauty itu menurut aku orang yang tahu Yeah. karakternya seperti apa dan bisa merawat dirinya sesuai dengan karakter yang dia punya. Oke, jadi emang apa kayak balance antara kecantikan luar dan Yes. dalam juga Iya. ya. Kalau wanita kan bisa melakukan banyak hal untuk kelihatan lebih cantik ya, mulai dari salon atau perawatan. Kamu sendiri punya beauty ritual nggak? Kalau aku sebenarnya nggak ada perawatan yang kayak gimana-gimana, cuman aku memang merawat kebersihan aja sih. Iya. Dan aku selalu pengen tampil cantik kemanapun aku pergi. Cuma kalau perawatan ke salon tuh jarang sekali gitu, karena aku lebih suka yang natural-natural aja. Iya. Gitu. Jadi paling kayak keramas setiap hari, gitu. Cuci muka juga aku sering banget gitu. Kemudian aku jarang pakai bedak. Kalau nggak syuting, aku no makeup. Oke, jadi Gitu. benar-benar kalau emang nggak syuting juga kasih waktu untuk kulit untuk istirahat, ya. juga gitu. Jadi kalau perawatan juga jarang sekali karena kalau menurut aku terlalu banyak dikasih bahan-bahan kimia, Iya. pasti akhirnya juga jadi rusak. Iya. Jadi kalau kayak perawatan facial khusus kan ada yang apa pakai kayak gold particle Aku nggak atau pernah. apa gitu. Aku nggak pernah dan nggak tertarik sih. Justru karena kalau di facial pori-pori jadi makin besar. Dan aku tuh kalau cuci muka juga nggak pernah pakai handuk. Oke. Gitu. Jadi cuman kayak lap mata aja, udah nanti airnya kering sendiri. Jadi sesimpel mungkin Iya, aja ya. sesimpel mungkin. Disayang. Yang penting rambutnya disayang, kulitnya disayang, pasti juga jadi cantik. Setiap kali kalau kita melihat Sandra Dewi kayaknya selalu senyum ya. Kayaknya ini juga sebuah tips yang bisa untuk pleasure seekers di rumah. Kalau kita emang happy pasti udah Yes. kelihatan dari aura kita Iya. sendiri ya. Dan positive thinking Iya. gitu. Kayak misalnya aku ngeliat orang kayak Marisa, lihat cantiknya. Jadi hal-hal yang baik dari orang lain tuh aku suka gitu. Dan aku nggak pernah mikirin negatif-negatifnya karena sesuatu yang positif itu Iya. jadi bikin aku juga positif. Mungkin sebuah treatment yang kamu bisa kasih rekomendasi gitu. Apakah mungkin kamu memakai yang organik atau yang kayak no animal testing gitu? Ya, aku tuh kalau misalnya pakai powder pun, Iya. bedak gitu, aku juga nggak mau yang apa non comedogenic gitu. Iya, Pokoknya segala sesuatu yang natural. Iya. Kasih shampoo juga, conditioner juga. Yang penting tuh kalau aku setiap hari keramas soalnya gitu. Cuci muka juga dipijat-pijat gitu. Kalau aku sih intinya harus sayang. Jadi ini rambut jangan dikucek, muka juga jangan dikucek-kucek. Jadi harus dipegang pelan-pelan, disayang-sayang. Jadi sangat soft-soft aja Iya, ya? soft-soft, harus disayang gitu. Jadi kalau sesuatu yang hidup, katanya kalau disayang, mereka juga akan tumbuhnya jadi baik. Oke. Nah kalau kita lihat kan zaman sekarang ada banyak iconic beauties yang zaman dulu. Iya. Ada mungkin salah satu favoritnya. Menurut aku semua orang punya kecantikan masing-masing ya. Cuman paling aku suka tuh Audrey Hepburn. Audrey Hepburn ya. Iya. Smart sekali, cantik sekali, dan gaya berpakaiannya juga sangat klasik dan elegan ya. Iya. Dan sangat smart. Aku suka sekali cewek yang smart. Iya, betul sekali. Jadi nggak cuma outer beauty-nya aja, Yes. you have to be brains with beauty, Iya. beauty with brains. Ngomong soal operasi plastik, apakah mungkin sempat kepikiran dan seperti apa pendapat kamu soal plastic surgery? Oke, aku salah satu yang menentang plastic surgery. Iya. Kan kemarin aku juga sempat jadi tourism ambassador negara Korea. Aku bilang oke, aku mau Iya. kecuali plastic surgery. Iya. Itu pokoknya aku tidak mendukung, tidak mensupport karena menurut aku gini, kalau aku pribadi, kalau Iya. misalnya kita masih baik-baik aja begini, kenapa mesti plastic surgery kan? Iya. Kayak misalnya mukaku sekarang itu mirip nenek aku, Iya. mirip grandma aku. Kalau aku operasi plastik gitu, nanti nggak mirip lagi aku cucunya siapa, anaknya siapa gitu. Oke, Ya, oke, karena iya. aku respect sama ya keturunan gitu kan, nenek moyang kita mukanya seperti apa ya udah Iya. kita terima aja. Kalau Iya. mungkin aku rubah-rubah, mungkin nggak mirip orang tua aku lagi, nggak mirip keluarga aku lagi. Jadi Nanti aku anaknya aja nggak mirip gitu punya kan? anak nanti nggak mirip, nanti disu ya. Sempat ada kasus seperti itu. Iya, kecuali misalnya mungkin ada yang mengalami kecelakaan atau Iya. apa, misalnya hidungnya patah atau apa, harus plastik surgery nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita normal-normal aja, sehat-sehat aja, kayaknya nggak usah deh. Oke. Ngomong-ngomong soal iconic beauty, inilah sebuah kumpulan dari timeless classic beauties. Siapa aja? Coba kita lihat yang satu ini.
Pleasure Seekers, ada 3 nama artis Hollywood yang sangat terkenal dengan kecantikan mereka yang khas. Mereka adalah Audrey Hepburn, Liz Taylor, dan Sophia Loren. Audrey Hepburn dikenal dengan aura wajah yang selalu berkesan remaja, segar, dan cantik. Rambutnya selalu berponi tinggi di garis tengah kening. Ini rahasia Audrey untuk tetap terlihat muda. Alis matanya tebal tanpa lengkungan yang ekstrim. Model alis mata Audrey ini membantu ekspresi wajahnya terlihat tegas dan bersahabat. Untuk penampilan malam hari, Audrey dikenal dengan gaya rambut yang digelung ke atas dan tentu saja dengan poninya yang pendek dan acak. Liz Taylor, salah satu bintang klasik Hollywood yang meninggalkan jejak sebagai wanita berwajah teramat indah. Bola matanya kebiruan, memancarkan tatapan yang dingin dan anggun. Bola mata tersebut dinaungi oleh alis mata yang melengkung tinggi, yang memberi kesan selalu antusias terhadap apa saja yang sedang ia perhatikan. Rambut Liz hitam dan lebat, tergerai indah, namun umumnya tidak pernah dibiarkan hingga menyentuh pundak. Kecantikannya sungguh melegenda. Sophia Loren, satu-satunya bintang dari Italia yang berhasil menjajah Hollywood hingga memesona dunia. Wajahnya sangat tak terlupakan, matanya berbentuk mata kucing yang tajam dan ia pertegas dengan selalu mengenakan eyeliner. Bibir dan senyuman Sophia sangat berkelas bintang, apalagi ketika ia tertawa lebar. Barisan giginya yang rapi menebarkan keakraban khas Italia yang hangat. Untuk mengimbangi mata kucingnya yang tajam, Sophia membuat alis matanya berbentuk lengkung lembut hampir sepertiga lingkaran. Kecantikan mereka di masa itu adalah kecantikan yang tidak ada dua, yang meninggalkan pesona hingga hari ini. Pleasure Seekers, kita segera kembali lagi dan sesaat lagi kita akan juga membuat dessert ice cream Magnum yaitu Duke Symphony tentunya bersama Sandra Dewi. Penasaran? Don't go anywhere, see you in a bit. Dipersembahkan oleh